Siapa sih orang di Indonesia yang mencetuskan loker tuh harus ada batas usianya? Kesel banget ya. Ada selebaran di Malaysia, dia buka loker itu nggak pakai batas umur juga loh. Di Malaysia loh, tendakan deket sana loh. Nih ya, buat kalian yang suka menghina-hina anak TKI, kalian dengar ini nih. Aku nggak tahu sama sekali di pikiran kalian tuh kayak apa. Coba Indonesia mencontohi Malaysia. Kenapa kamu itu nggak nyuruh aja orang Filipina juga untuk mencontoh Malaysia? Kenapa lu tuh nggak nyuruh orang Nepal itu untuk mencontoh Malaysia? Kenapa juga lu nggak nyuruh orang Bangladesh itu untuk mencontoh Malaysia? Dan kenapa juga lu nggak nyuruh orang Vietnam itu untuk mencontoh Malaysia? Kenapa harus Indonesia? Ya kan Hidup itu perputaran. Banyak sekali orang luar yang mau pindah ke negara lain untuk bekerja. Banyak juga orang yang dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Ya. Dan semua yang didapatkan mereka itu adalah takdirnya. Kalau memang dia sudah mendapatkan pekerjaan karena hasil usahanya, ya sudah. Itu berarti ya hidupnya. Banyak orang-orang Indonesia yang hanya bekerja di Indonesia itu mampu menghidupi keluarganya, mampu memberikan nafkah keluarganya. Nggak harus keluar kota, nggak harus keluar negeri. Itu semua tergantung mindset masing-masing. Lu nggak bisa lu kayak maksa, ayo lu contoh ini, ayo lu contoh itu. Kamu pikir orang Malaysia itu nggak ada yang kerja ngemis-ngemis ke negara lain? Hah? Itu banyak orang Malaysia yang loncat ke Singapura itu. Coba lu kasih tahu dulu, kasih contoh tuh. Coba Malaysia itu nyontoh Singapura agar bisa memberikan gaji yang lebih, agar bisa memberikan lapangan pekerjaan yang lebih. Banyak pengangguran di Malaysia, lu pikir gak ada? Ya. Kenapa lu harus bilang Indonesia harus mencontoh Indonesia harus mencontoh Malaysia? Why? Nasib lo diterima di Malaysia itu ya sudah, syukuri, alhamdulillah kamu bisa masih dapat peluang untuk bisa bekerja di negara lain. Ya, walaupun nggak perlu bersusah-susah harus belajar bahasa asing, lu dapat kerjaan, bagus, gitu loh. Kemarin keponakan saya baru lulus sekolah itu sudah langsung dapat pekerjaan di kantor sekretariat. Padahal baru lulus SMK, ijazahnya belum keluar. Dia itu nyoba kayak training dari sekolahannya itu ya. Dia diterima. Kemudian keponakan saya yang satunya lagi juga begitu. Lulus sekolah. Yang ini udah keluar ijazahnya. Daftar langsung diterima. Kinerjanya bagus. Naik jabatannya, gajinya lumayan untuk untuk kategori kota kecil loh ya, itu sudah lumayan. 4 juta sampai 5 juta itu sudah lumayan ya, bukan kota gede. Orang mau bekerja dimanapun itu is up to you, itu terserah. Lu mau kemanapun nggak usah ngajarin orang untuk mencontoh ini mencontoh itu ya. Dulu di era saya tahun 80-an, kalau seandainya waktu itu nggak ada kudeta dan krisis moneter, saya nggak akan meloncat ke Tiongkok. Itu permasalahannya. Banyak orang-orang Asia Tenggara itu juga menyebar ke seluruh dunia karena krisis moneter. Kalau ada peluang, ya masuki aja. Nggak perlu harus menyudutkan satu sama lain. Itu semua tergantung lu tuh ditakdirkan di mana sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya juga heran ya, kenapa sih netizen bila mendengar cerita tentang hal positif di Malaysia marah-marah. Padahal TKI yang bekerja di Malaysia di sini hanya menceritakan sisi kehidupan di Malaysia seperti apa. Kemudian masnya itu menceritakan kan sisi positifnya. Lantas, masa iya salah
Kenapa harus seolah-olah memandang Malaysia dari sudut yang negatif gitu? Padahal negara tetangga kita ini kan bukan musuh kita loh. Mereka saudara kita. Banyak sahabat-sahabat dari Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mereka di sini diterima dengan baik. Kalau ada hal yang positif, masa iya salah untuk menceritakannya? Sedangkan di tempat kita, untuk mencari pekerjaan, boleh dibilang sulit ya, juga kadang-kadang agak sulit memang. Dibilang tingkat penganggurannya agak tinggi, ya memang cukup agak tinggi. Terus mbaknya nggak pernah tahu Malaysia, ya kan? Tapi ngomongnya seolah-olah tahu segala apa yang ada di Malaysia. Kamu kira Malaysia nggak ada orang pengangguran? Ada, cuman nggak sebegitu banyak seperti di tempat kita, nggak seperti itu. Bahkan kalau saya lihat kehidupan di sini, satu keluarga itu semuanya kerja. Jadi saya melihat orang-orang di sini dari mulai anaknya yang bujang, ayahnya, kemudian adik-adiknya yang sudah lulus sekolah ya, semuanya kerja. Jadi pada intinya kalau ada cerita sisi positif, ngapain sih kita harus memandang sudut dari hal negatif? Dan pada faktanya, bukan masnya ini saja ya yang menceritakan tentang sisi positif yang ada di Malaysia, tapi sekelas konten kreator edukasi yang ada di Indonesia pun juga sama. Kok nggak bisa ya negara kita seperti negara tetangga gitu? Itu kan hal yang wajar kalau ada sisi positif. Bukan membandingkan ya, tapi mencontohinya. Gua heran ya, kenapa di Indonesia itu loker ada batas umurnya ya? Emang kenapa sih kalau tua? Jelek, gaptek. Katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa sih orang di Indonesia yang mencetuskan loker tuh harus ada batas usianya? Kesel banget ya. Ada selebaran di Malaysia, dia buka loker itu nggak pakai batas umur juga loh. Di Malaysia loh, tendaga deket sana loh. Pantesan bentar lagi jadi negara maju. Emang kenapa sih kalau berumur sih kurang menarik loh? Yang tua yang ganteng-ganteng cantik-cantik banyak loh. Gaptek, itu mah lu aja kali. Banyak banget orang tua yang ngerti teknologi juga. Gue tuh sampai culture shock ya. Pas gue kerja di US, ada QA tester keren banget. Tapi memang brewoknya putih semua sih. Pas dia ngaku umurnya 60 tahun jadi QA tester dan bagus. Pas gue ke Jepang, ke kantor, ada bapak-bapak tua rambutnya putih semua, keren banget. Badannya tegap, pakai coat jaket kulit yang panjang keren dari atas ke bawah. Gue kira direktur, ternyata dia apa? Jagain data center. Server ternyata. Di sana tuh lumrah-lumrah aja, wajar-wajar aja. Apa jangan-jangan nggak mau nge-hire yang berumur tuh alasan takut bersaing aja? Takut pas dia masuk udah senior nih, keselip nih, yang tua-tua nggak mau berubah. Ayolah, zaman udah maju. Para bos-bos di luar sana, penerimaan ASN baru, para HRD, ayolah berbenahlah. Ngapain netapin batas usia, udah nggak zaman. Lu sendiri gimana bang? Kagak ada, gua kagak ada. Lu mau tua, lu mau muda, asal jago boleh kerja sama gua. Kalau aku bilang sekarang Indonesia tuh sedang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena sekarang tuh susah banget untuk cari kerjaan, mau daerah manapun itu. Ya ada sih, tapi ya terkadang kita harus pakai ordal gitu ya. Jadi teruntuk kalian yang masih di luar negeri, jangan sok-sokan untuk mau balik. Kalau untuk balik cuti oke sih, tapi kalau untuk putuskan end kontrak ya sebaiknya pikirkan matang-matang udah cocok atau belum. Kenapa? Nanti yang ada kamu nyesel. Kamu tahu kan Indonesia itu seperti apa? Kalau masih ada yang bilang kerja di luar negeri itu capek, harus ikut peraturan ini itu. Ya nggak apa-apa sih, menurut aku tuh sih worth it ya. Kenapa? Walaupun banyak peraturan kayak manapun, kerjanya capek kayak manapun, gajinya itu sepadan gitu loh sama apa yang kita kerjakan. Nggak kayak di Indonesia, kerja keras dari pagi sampai malam, tapi gajinya tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. So, kalian mau pilih yang mana? Ya itu sih terserah kalian. Jadi aku bilang kalau bisa bertahan di luar negeri, mau kayak manapun susahnya kerja di luar negeri, tapi ingat gajinya itu nggak main-main. Daripada kerja rodi tapi gajinya main-main, pilih yang mana? Sebuah perbedaan memang. Kalau di Indonesia ketika mau melamar pekerjaan,
ada batas usianya. Memang berbeda dengan di negara tetangga kita, di Malaysia, yang dimana ketika ada lowongan pekerjaan, di situ itu tidak ada istilahnya pembatasan usia. Tapi kalau di tempat kita, minimal umur sekian, minimal tinggi sekian, minimal harus berpenampilan sekian. Itu pun kadang-kadang butuh 1.000 orang yang melamar 1 juta orang. Butuh 100 orang yang melamar 1.000 orang. Ya karena rakyat di negara kita ini, di Indonesia, memang sangat banyak. Jadi kalau misal kata usia untuk bisa mendapat pekerjaan, kalau bisa kan dihapus. Maksud masnya itu seperti itu, Mbak. Bukan istilahnya membanding-bandingkan dengan Malaysia, bukan. Tapi kan itu sisi positifnya. Memang kan faktanya di Indonesia seperti itu. Kenapa harus marah-marah, ya kan? Kenapa harus memandang sisi negatifnya? Ya kan? Kenapa harus dipandang dengan sisi negatif? Padahal itu kan sisi positif. Kalau memang perlu dicontohi di negara kita, ya kalau nggak perlu ya nggak masalah, begitu loh. Beda pendapat boleh, tapi setidaknya kita harus juga lah respect dengan negara tetangga kita. Apalagi banyak loh orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, Mbak. Kadang-kadang itu ya sampai-sampai ada yang nekat. Ini fakta pahit ya, memang harus perlu kita akui, nekat demi bisa kerja ke Malaysia dengan cara apapun. Ada juga, Mbak. Hendaknya kita edukasi, ya kan? Ya sahabat-sahabatku, kalau kerja ke negara manapun jangan sampai menjadi ilegal, begitu loh. Dan pada faktanya banyak loh orang Indonesia yang bekerja di sini, mereka merasakan sisi positif dari negara tetangga kita, dan orang-orang di sini pun juga menerimanya dengan baik. Kalau kita bekerja dengan secara sah, resmi, di sini baik-baik saja kok. Jadi pada intinya mari kita saling respect. Tidak usahlah berkomentar seolah-olah yang bekerja di Malaysia itu suka muji-muji Malaysia banget sih. Masa iya sih kita mengungkapkan sisi positif dari negara tetangga kita? Nggak boleh. Dan banyak loh TKI yang bekerja di negara lain, mereka bercerita sama seperti layaknya kita bekerja di sini, seperti ini, seperti itu. Kenapa? Kalau TKI yang bersuara, TKI Malaysia bercerita tentang Malaysia, kenapa? Kadang-kadang netizen kita itu berkomentar yang bukan-bukan, suka menghina TKI yang bekerja di Malaysia. Dan sampai-sampai inilah pesanan TKI ketika dihina oleh netizen kita sendiri. Kadang-kadang saya heran ya. Setidaknya kita bekerja di Malaysia ini untuk ekonomi keluarga di kampung, untuk ekonomi negara kita juga. Kenapa sih kalau mendengar cerita yang positif dari negara tetangga kita, kadang-kadang netizen kita ini tidak tahu tentang suasana di sini, tapi seolah-olah tahu tentang kisah para pekerja yang bekerja di Malaysia. Padahal faktanya banyak sisi positif dari negara tetangga kita ketika kita bekerja di Malaysia. Inilah faktanya. Nih ya, buat kalian yang suka menghina-hina anak TKI, kalian dengerin ini. Aku nggak tahu sama sekali di pikiran kalian tuh kayak apa. Emang sekotor itu ya? Sebagai orang Indonesia yang bekerja di Malaysia sebagai TKI, terus di mata kalian kotor gitu. Aku nggak tahu kenapa kalian bisa mikirin yang kayak gitu. Oke, disclaimer, sebenarnya lebih senang kerja di negara orang daripada negara sendiri. Karena apa? Kita tuh nggak susah-susah untuk memberi persyaratan seperti yang ada di Indonesia, nggak dipersulit gitu ya maksudnya. Apalagi kerja di sana itu gajinya itu sesuai dengan UMR, mau itu kerja apapun, mau itu di restoran, mau itu jaga baby sister, mau itu pabrik. Jadi gajinya itu sesuai UMR, dan jam kerja yang tidak banyak seperti Indonesia, jam kerjanya yang penuh tapi gajinya nggak sesuai dengan jam kerjanya. Dan juga di Indonesia itu kebanyakan lowongan kerja itu sedikit atau susah.
Sedangkan di luar negeri itu banyak yang dibutuhkan. Terus persyaratannya dan pengurusannya tidak seribet yang ada di Indonesia. Kamu kan tahu ya di Indonesia itu seperti apa. Kalau nggak ada orang dalam ya nggak bisa kerja. Ya kan, nggak kayak di luar negeri. Yang penting kita mau kerja, kita sanggup, mereka terima. Dan buktinya juga banyak kok orang Indonesia yang memilih kabur ke luar negeri daripada memilih kerja di negara sendiri. Dan kalau saja Indonesia itu seperti luar negeri peraturannya, mungkin rakyat Indonesia nggak akan banyak yang memilih ke luar negeri kerja. Karena di Indonesia terlalu banyak kualifikasi, jadi rakyatnya sendiri lebih memilih ke luar negeri. Apalagi mata uang luar negeri itu lebih tinggi, dan jika ditukar ke Indonesia maka gaji mereka akan menjadi lebih banyak. Halo guys, assalamualaikum. Pagi ini Anggi berada di Waalaikumsalam, rumah Mbak. Pakcik itu. Tara. Anggi nak ambil pucuk daun ubi nih. Tadi udah minta. Alhamdulillah boleh. Hati-hati Pakcik. Terima kasih Pakcik. Masya Allah. Bismillah. Itu beliau berdua mau pergi ke pasar. Anggi mau minta daun pucuk ubinya. Ini itu tempat paling wajib yang Anggi datengin kalau balik dari surau. Kok surau? Dari masjid. Tengok dong guys. Ini daun pucuk ubinya ini beda banget sama di rumah kan. Daunnya tapi lembutnya itu ya Allah. Lebih lembut dari yang biasa kita makan di rumah. Macam bunga kan. Mantap, bismillah. Alhamdulillah Anggi udah habis guys. Ambil daun pucuk ubinya. Saatnya kita balik. Oh, balik kampung. Tak Mbaknya pun balik sangat asrama happy maksudnya. ketika Tengok bekerja nih di hasil Malaysia. kita merampok. Hasil bolang hari ini. Barakallah. Masya Allah. Tabarakallah. Ini jalannya turun guys. Ini yang paling Anggi sukai di masjid. Kalau berangkat ke masjid itu jalannya, kalau berangkatnya itu memang penat sangat sebab naik. Nah ini kita turun. Barakallah. Yang Hati-hati, Mbak. paling menyenangkan guys. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Masya Allah. wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal. Assalamualaikum guys, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Anggi nak Waalaikumsalam, menjawab Mbak. pertanyaan dari Kecebong Hanyut. Waduh, namanya Apa kecikung ini hanyut. siapa ya Allah, namanya Comel. Anggi baru baca pertanyaan yang dilontarkan saat Anggi buat video tuh yang pakai baju gamis saat nak pergi bekerja. Nah, itu ada yang komentar itu kayak gini. Nak pergi kerja ke, nak pergi kenduri kawin. Nah, kayak gitu. Oke. Anggi nak jelaskan ya guys ya. Di sini itu Anggi alhamdulillah banyak banget dapat jemputan kenduri kawin. Nah, jadi balik-balik kerja gitu aja. Anggi baliknya pukul 9 malam ya. Itu ada jemputan, Anggi ada jemputan di sini. Ayo nak ikut kenduri tak? Ya, kan namanya udah capek kerja ya, lapar juga, dapat makan gratis ya ikut aja lah ya. Alhamdulillah. sekali, Terus Mbak. di sini itu kalau nyumbang itu 10 ringgit aja deh boleh, alhamdulillah. Dan untuk menjadi penguat jika jawaban Anggi tadi benar guys, alhamdulillah tepat pada malam hari ini lepas balik kerja tadi Anggi dapat jemputan makan loh. Jemputan makan, jemputan kenduri kawin. Nih tengok-tengok, bismillahirrahmanirrahim. Seperti cakap Anggi yang minggu lepas tuh, di sini selain bekerja, study, Anggi juga sering banget diundang untuk datang ke itu kenduri kawin. Dan alhamdulillah malam nih balik kerja kan, Anggi langsung dapat itu loh jemputan dari itu. Siapa itu? Ibu angkat Anggi. Jom kita samperin. Ya, karena rumahnya dekat, kita jalan kaki guys. Mama. Dan seperti itulah suasana tempat tinggalnya. Sholawatu alaika.
Jadi ketika bekerja di Malaysia, Mbak Anggi pun juga mendapat jemputan majelis pernikahan seperti di kampung sendiri. Ramai orang Indonesia yang saya jumpa, sama ada sebagai saya punya passenger Grab saya, ataupun juga Indonesia yang bekerja di bangunan pejabat saya ini, yang bekerja sebagai cleaner, yang bekerja sebagai buat maintenance. Saya selalu bersembang dengan dia orang. Ada seorang pekerja maintenance tu, sembahyang dia jaga setiap kali waktu sembahyang, memang dia ada kat surau punya. Memang setiap hari saya tengok dia ada. Ada satu hari tu saya bersembang dengan dia. Saya tanya dia, kerja hari-hari ke? Ya, kerja hari-hari, dia kata. Kecuali hari Jumaat saja dia cuti. Maknanya seminggu sekali je dia cuti, iaitu hari Jumaat. Lepas itu saya tanya dia, waktu kerja macam mana? Waktu kerja dia kata 12 jam. 12 jam dia punya waktu kerja. Setiap hari, seminggu sekali saja cuti, iaitu hari Jumaat. Rajin dia orang ni. Orang Indonesia ni memang rajin-rajin. Yang kerja construction pun cuti seminggu sekali saja. Kerja dia orang bukan kerja yang mudah, menggunakan tulang 4 kerat lah untuk melakukan kerja tu. Saya suka share kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang macam ini. Ni real punya cerita, realiti kehidupan punya cerita macam ini, supaya kita ambil manfaat, ambil pengajaran, ambil iktibar. Cuba fikir, cuba bandingkan dengan diri kita kan, yang bekerja, yang kerja senang ini. Saya tak tahu orang lain punya kerja, tapi saya kerja senang, duduk depan PC je. Tetapi saya 2 hari kerja, 2 hari cuti, 2 hari kerja, 2 hari cuti. So senang kerja saya. Nak bandingkan dengan dia, 12 jam waktu kerja, hari-hari, seminggu sekali saja cuti, dan membanting tulang, maksudnya menggunakan tulang 4 kerat dia tu, buat maintenance, mop lantai dan sebagainya. Jadi kerja dia berat. Begitu juga yang kerja construction tu, tak mudah kerja dia. Kalau nak suruh saya, memang tak buat lah. Memang saya tak sanggup lah kan. Jadi kita kena menghargai orang dan ambil pengajaran daripada kisah orang itu, daripada realiti kehidupan orang itu, bandingkan dengan diri kita, dan kita kena banyakkan bersyukur lah. Banyakkan bersyukur. Jangan asyik nak komplain, jangan asyik nak tak puas hati je. Kita banyakkan bersyukur lah. Itulah cerita dia. Banyak sisi positif yang bisa kita pandang ya, atau bisa kita nilai dari negara tetangga kita, yang dimana ketika TKI bekerja di Malaysia, mereka di sini juga disambut dengan baik, bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Salah satu kisah kakak Anggi, yang dimana beliau bekerja sebagai seorang TKI di Malaysia, punya keluarga angkat, dan berhubungan baik dengan warga kampung sekitar, bahkan majelis pernikahan pun juga ikut diundang. Saya pun sama, merasakan hal yang sama. Kemudian banyak orang di sini yang suka dengan pekerja orang Indonesia. Alhamdulillah sahabatku semua. Jadi pada intinya ketika ada TKI yang bekerja di Malaysia, mereka menceritakan sisi positif negara tetangga kita. Apa salahnya sih? Kenapa harus menghina TKI yang bekerja di Malaysia? Orang-orang kampung hanya mampu kerja di Malaysia. Harusnya kita saling respect lah. Dan tentunya meskipun kita sebagai seorang TKI bekerja di Malaysia, kita juga sebagai seorang pahlawan devisa, yang dimana sebagian dari hasil kerja kami juga untuk kemasukan negara sahabatku semua. Meskipun ya kan jumlahnya kecil, tapi kecil itu kalau dikalikan berapa juta orang yang bekerja di Malaysia, kan kita sebagai orang Indonesia bangga. Hasil kerja keras kita di luar negara juga bisa mampu merubah ekonomi keluarga di kampung halaman, dan juga untuk negara kita tercinta. Harus saling respect lah sahabatku semua. Jangan kalian kalau mendengar nama negara tetangga kita kemudian pandangannya ke sudut negatif, itu salah. Kalau ada hal-hal positif dari negara tetangga kita, yang dimana memang kalau perlu kita contohi, ya contohi demi untuk kebaikan bersama. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Dan tentunya kalau kita mau bekerja ke negara manapun, jangan sampai ilegal. Itu saja sahabatku pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.